tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kita buka, ditandai dulu ya, biar dekatnya supaya gampang lagi dibuka. Kemudian kita buka di Wahyu pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Kita terakhir dari perjanjian baru. Wahyu pasal keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita membaca bergantian. Bapak-bapak membaca ayat yang pertama, ibu-ibu ayat yang kedua ya. Wahyu pasal 4. Kita mulai bapak-bapak ya. Ke-24 tua-tua dan ke-4 binatang. 2-3 ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yasmis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, hilang dibilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersyukurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau yang menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Ya. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Ya, hari ini saya membuatkan tema firman Tuhan bagi kita, yaitu hal kerajaan sorga. Apa Bapak Ibu? Hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga. Nah, kalau kita membuka tadi di Roma, coba kita melihat dulu di Roma 14 ayat 17 sampai 18. Kalau kita melihat tadi di Roma 14 ayat 17 sampai 18, di
Di situ dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormat oleh manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus ketika mengirim suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mendengar bahwa jemaat di Roma ini mempertentangkan suatu tradisi atau suatu kebiasaan orang-orang Yahudi yang sebenarnya bukanlah masalah yang mendasar atau yang utama di dalam iman percaya kepada Tuhan. Masalah apa? Ya kan? Di jemaat Roma itu ada yang hidup saling menghakimi karena masalah makanan dan masalah hari-hari yang dikhususkan. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang ada di Roma itu yang sudah percaya kepada Tuhan masih mengingat tradisi-tradisi nenek moyang mengenai makanan yang bisa dimakan, yang tidak boleh dimakan. Jadi mereka sibuk mempertentangkan itu. Kalau kamu makan ini, kamu binasa. Kamu tidak boleh makan yang berdarah. Kamu tidak boleh makan yang berkulit, binatang yang bersisik contohnya. Nanti kamu tidak selamat. Gereja-gereja saat ini banyak seperti itu. Bahkan sampai sekarang masih terjadi perdebatan di antara gereja-gereja. Ada gereja yang nggak bisa makan darah. Pernah nggak dengarkan itu? Pernah kan? Nggak bisa makan darah. Kita bisa nggak makan darah? Darah hewan contohnya, kita potong ayam, gitu kan? Ya kan? Kemudian dimasak, kita makan. Bisa nggak? Nggak berdosa kita? Kalau nggak dimasak, kenapa nggak bisa? Mentah. Ya kan? Nah, jadi kalau kita di GMI itu doktrinnya darah itu bukanlah menyelamatkan. Jadi darah itu ketika dia sudah didoakan, ketika sudah dimasak, kita makan enak, kenyang, kan gitu. Nggak ada sangkut pautnya kepada keselamatan. Ya kan? Nanti gara-gara ada gereja atau teman kita, dia mungkin gereja tertentu, kami nggak boleh makan darah. Kenapa? Kalau makan darah itu ditentang di firman Tuhan di Perjanjian Lama. Ada itu di Perjanjian Lama dibilang nggak boleh makan darah. Bapak Ibu kalau dibilang, berarti kalian nggak percaya dong firman Tuhan. Kenapa kalian makan darah? Padahal di Perjanjian Lama itu dibilang bisa makan darah katanya. Nggak bisa makan darah. Apa jawaban Bapak Ibu? Artinya masih pantang. Kalau makan darah itu nggak bisa makan. Enggak, itu kan jawaban kita. Tapi kalau kita menjawab seperti ini kan harus tahu kan begitu. Nah, berarti kalian melarang dong, nggak melakukan dong firman Tuhan. Apa yang di Perjanjian Lama? Apa jawaban kita? Siapa yang bisa menjawab? Semua sudah digenapi melalui Tuhan Yesus. Iya, itu jawabannya. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Seluruh tuntutan-tuntutan hukum Taurat itu, tradisi-tradisi nenek moyang itu sudah digenapkan semuanya di dalam pengorbanan Kristus yang mati untuk menanggung dosa manusia. Maka ketika Kristus disalibkan, tirai di bait Allah itu terbelah dua. Itu artinya apa? Tidak ada lagi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Kalau dulu kita mau datang kepada Tuhan zaman Perjanjian Lama, sebelum Yesus datang, sangat sulit
Bapak Ibu berdoa saja sama Tuhan, sebutkan nama Tuhan saja mati di tempat. Bayangkan. Ya. Enggak boleh sebutkan nama Tuhan karena Tuhan itu sangat kudus. Memang perjanjian baru Tuhan itu sangat kudus. Tapi kalau di dalam perjanjian lama itu, kalau orang menyebutkan nama Tuhan, saat itu pun dia langsung mati. Nah, jadi karena tuntutan hukum-hukum Taurat yang ke-10 itu tidak mampu dilakukan manusia, maka Kristuslah yang menggenapi, yang melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna dengan matinya di kayu salib. Ya, dengan matinya di kayu salib kita tidak lagi harus melakukan hukum Taurat yang ke-10 itu, tetapi kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, kita mampu melakukan hukum Taurat yang ke-10 itu. Gampang kan? Dengan hanya kita percaya sama Tuhan Yesus, kita yakini Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. 10 hukum Taurat itu yang dikasih dikasih Tuhan dulu kepada bangsa Israel melalui Musa, itu bisa kita genapi oleh karena iman kita di dalam Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Jadi kita sangat bersyukur Bapak Ibu, karena kita bukan lagi, ya, tidak lagi kita didakwa oleh hukum Taurat itu, gitu kan? Tahu didakwa, dihakimi. Ya contohnya jangan berdusta katanya kan gitu. Wah, aku berdusta, berarti aku nggak selamat kan begitu. Kan? Nah, dengan kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus itu dimeteraikan dalam hidup kita. Tahu artinya dimeteraikan? Disahkan di dalam hidup kita, diberikan kepada kita. Itulah Roh Kudus, itulah yang membimbing kita menjalani hari-hari kita dengan takut akan Tuhan. Jadi kita tidak lagi dihakimi oleh hukum Taurat yang ke-10 itu, tetapi kita dihakimi oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Contohnya kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita masih suka berbohong? Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah kita masih suka mencuri? Apakah kita suka masih menyakiti? Apakah kita suka membuat hati orang sakit? Apakah kita suka melakukan yang jahat? Kan tidak. Karena apa? Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, Roh Kudus itu menguasainya, sehingga yang dihasilkan itu bukanlah perbuatan-perbuatan daging lagi, perbuatan dunia lagi, bukan perbuatan orang-orang jahat lagi, tetapi perbuatan-perbuatan yang bersumber daripada Roh Kudus. Jadi nampak kalau orang-orang sudah percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, nampak dari buahnya. Ya, apa buahnya? Dia sudah berubah. Contohnya anak-anak, sudah kalian menjadi anak sekolah, sudah kalian rajin KRT seperti ini. Jangan lagi kalian sama seperti anak-anak yang nggak pernah ibadah, suka melawan orang tua, ya, nggak mempergunakan waktu dengan baik, suka main-main, suka melawan, ya, melakukan yang jahat-jahat, bicara kotor. Jangan lagi seperti itu. Karena apa? Kalian itu sudah ditebus Tuhan dengan apa? Dengan darah yang mahal. Itulah darah Yesus. Jadi harus ada perubahan, harus ada perbedaan antara orang yang percaya sama Tuhan dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Jadi kalau saya lihat nanti si Joyce, wah, dia ramah ya. Kalau saya lewat, oh gitu ya, kan gitu. Sopan dia, nggak pernah lagi bicara kotor ya, kan begitu. Nah, kalau saya lihat si Edwin itu, aduh, naik motor nggak ugal-ugalan lagi ya, gitu kan. Nah, naik motor nggak ugal-ugalan lagi dia. Sudah bagaimana lah anak-anak Tuhan naik motor? Apakah kayak gini gasnya? Gitu kan? Atau jemping-jemping? Gitu kan? Itu anak-anak apa itu? Anak-anak yang nggak mengenal Tuhan itu kan gitu. Tapi kalau anak-anak Tuhan kalau naik motor dia, wah, tenang. Ya kan? Ada orang yang lewat di klakson, titit, ya kan gitu.
akan apa tawari tumpangan, Bu, ikutkah, kan gitu. Jangan kita lewat aja, bodoh siapa tahu itu kan gitu. Gitu kan, gak sampai sejauh-jauhnya. Nah, jadi ya perhatikan ya anak-anak yang ada di sini. Inilah namanya kebaktian rumah tangga. Ada anak-anak, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Jadi jelas bagaimana kita yang percaya sama Tuhan itu ada dampaknya, ada perubahannya. Dari sikap tindakannya tidak lagi senang melakukan dosa, tetapi senang melakukan kebenaran. Amin. Jadi inilah yang dipersoalkan di jemaat Roma itu. Mereka sangat mempersoalkan hal-hal yang sepele, hanya masalah makanan mereka berantem, kan gitu. Gara-gara kita nggak makan sesuatu yang mereka larang, kita berantem, kita tidak mengasihi, kita menghakimi. Gara-gara hari-hari besar, contohnya hari Sabat nggak boleh bekerja, mereka pun sibuk mempertentangkan itu, sampai lupa mereka apa tujuan iman sebenarnya, apa tujuan mereka sebenarnya mengikut Tuhan. Ya, Bapak Ibu ada nggak yang tahu apa tujuannya mengikut Tuhan? Kalau Pak Gadi apa? Tujuan mengikut Tuhan. Iya. Untuk kita mempersiapkan jalan untuk menuju surga. Iya. Kalau Mama Puput? Iya, mempersiapkan jalan di surga juga. Ya. Kalau Bapak Siang? Harus tahu kita mengikut Tuhan untuk apa sih, kan gitu. Mau hidup sungguh-sungguh gitu Pak ya. Kalau yang muda-mudi dulu, si Edwin dulu, apa tujuanmu mengikut Tuhan? Apa samanya? Jangan nyontek, nggak boleh nyontek. Bilang dulu apa tujuanmu mengikut Tuhan itu? Itu kan nggak tahu dia mengikut Tuhan apa tujuannya. Apa tujuannya? Ayo bilang dulu, 1, 2, 3. Iya, ya. Jadi ingat Bu ya, dia mau jadi lebih baik. Kalau si Joyce, apa Joyce? Nggak ada. Bahaya. Bilang aja, nggak hukum kok kalau salah. Ngapain gereja? Itu apa kan gitu? Kalau siapa? Si Cynthia. Taat pada Tuhan. Sampingnya si Cynthia juga ya? Sinta. Hidup mengasihi Tuhan. Ya. Siapa ini? Si Jonathan. Supaya tidak mengikuti yang salah. Iya, supaya jangan mengikuti yang salah. Si Patan. Supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Apa? Supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Iya, supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Ya kan? Nah, pintar-pintar kita anak-anak kita ya. Jadi jangan hanya diomongkan ya. Mengikut Tuhan harus jelas ya. Jangan seperti jemaat Roma ini. Nggak tahu mereka apa rupanya mengikut Tuhan itu. Mereka mengikut Tuhan itu hanya mempersoalkan hal-hal yang tak penting, gitu kan? Tapi kalau kita melihat, ya mengikut Tuhan itu apa? Yang utama dikatakan tadi di ayat yang ke-17 itu, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, inilah tujuan kita mengikut Tuhan. Ya, tujuan kita mengikut Tuhan, tujuan kita mendapatkan kehidupan yang kekal
di mana di dalamnya ada 3 hal. Apa itu tadi? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan Roh Kudus. Siapa mau mendapatkan ketiga ini? Hah? Ya kan, kebenaran kan? Nah, kalau kebenaran artinya ya itu benar juga kan gitu. Nah, jadi di surga itu nggak ada hidup yang nggak benar. Ya, di surga itu hidupnya benar semuanya. Kalau nggak benar hidupnya, ya itu nggak cocok itu warga kerajaan surga itu. Tapi kalau benar hidupnya, ya contohnya apa yang benar hidupnya? Kalau Pak Jun, kalau yang benar hidupnya itu gimana? Ya, yang benar itu kan kita pertama tidak bicara tidak bohong, ya kan? Ya. Lalu buktinya, ya kan? Bukti kebenaran itu kan ada nampak. Iya. Umpamanya kita menunjukkan kita harus menjadi orang benar, benar-benarlah di hadapan Tuhan dan sesama. Lalu kalau kita ingin damai, itulah benar, harus ada dampak, harus sungguh melayani Tuhan dalam hidup itu. Damai sejahtera. Kalau ada musuh kita ada damai nggak? Siapa pernah punya musuh? Ya kan, atau orang yang menyakiti hati kita? Siapa pernah? Kalau Pak Ngadi ada musuhnya? Banyak. Wah. Udah salah ini Pak. Banyak musuh. Ya kan? Ya. Kalau ada musuh damai nggak Bapak? Ya damai ya. Damai. Dibiarin aja musuhnya. Susah. Kalau saya secara pribadi kalau ada yang nggak beres, contohnya hubungan saya dengan seseorang, nggak ada sukacita saya. Kalau Bu Silva bagaimana? Kalau saya juga sama Pak. Kalau ada musuh misalnya, atau saya berkelahi dengan orang lain saja, kalau saya sudah selesaikan, tidak habis-habis dalam pemikiran. Iya. Selalu mau jadi musuh ke musuh. Iya itu. Tapi kalau bisa saya berkelahi dengan misalnya Pak Darius, saya berkelahi itu habis-habisan. Saya habiskan apa aja dalam nama saya habiskan. Tapi setelah itu saya senang, baru saya minta maaf. Artinya di situ saya memang tidak mau nyimpan musuh, karena nyimpan musuh itu susah. Ya hidup itu tidak tenang, tidak damai. Jadi gitu ya. Kurasa pun Bapak Ibu kalau punya musuh sama juga seperti saya, tidak tenang hati kan gitu. Ya. Warga kerajaan surga itu sebenarnya nggak boleh punya musuh. Karena itulah salah satu sebenarnya ciri-ciri kita supaya kita bisa jadi berkat. Kalau kita masih menyimpan sakit hati, dendam, yakinlah Bapak Ibu tidak bisa jadi berkat. Karena apa? Cara hidup kita yang dilihat orang. Jadi dikatakan khotbah yang hidup itu bukanlah omongan, tapi tindakan. Hidupmu itu adalah khotbahmu katanya. Jadi setengah mati pun kita berkuar-kuar membilang bertobat, tapi kita tidak bertobat, tidak ada gunanya, sia-sia. Ya, bayangkan sia-sia kita bekerja Bapak Ibu. Enak enggak? Kan enggak enak kan? Sia-sia kita mengikut Tuhan, kita berkorban malam-malam datang ke sini contohnya, tapi enggak ada yang kita dapat perubahan dalam hati, sia-sia. Yang tidak diperhitungkan Tuhan segala jerih payah kita. Oleh karena apa? Ada sesuatu yang masih kita simpan. Ya, sakit hati kah, iri hati kah, dengki kah, kebencian kah, akar pahit kah? Bapak Ibu, mari lepaskan itu semuanya. Amin. Harus berani kita mengampuni. Apa kata Tuhan kalau kita mengampuni? Jika kamu mengampuni kesalahan sesamamu, Tuhan juga akan mengampuni dosamu. Ya.
dikatakan bahwa orang yang mengampuni itu hidupnya lebih berbahagia. Saya sudah melihat orang-orang yang suka mengampuni hidupnya itu berbahagia. Ya, saya sangat belajar kepada mama saya, dia sangat suka mengampuni orang, sekalipun dia disakiti, ya, tetapi tetap dia walaupun ada acara dia tidak diundang apa segala macam, bahkan walaupun ada satu kegiatan-kegiatan pertemuan seperti ini, dia tetap salam musuhnya ini, disalam terus, disalam, walaupun musuhnya ini tidak mau nyalam dia. Pernah tangannya itu dikasih tangannya, enggak di apa, dia kan gitu, enggak disambut, ya kan? Tapi dia tetap setiap ada pertemuan apapun itu dia salam. Tergantung dia enggak mau salam, ya udah ada urusannya lah itu, enggak mau dia ya udah yang lain disalam, kan gitu. Tahu enggak hidup mama itu sangat berbahagia saya lihat. Enggak ada kebencian, enggak ada sukacita, enggak ada artinya yang membuat dia menyimpan sakit hati. Jadi tenang hidupnya, plong hidupnya. Tapi saya lihat orang yang suka membenci ini hidupnya sangat singkat. Ya. Dia duluan meninggal daripada mama saya, padahal dia paling muda daripada mama saya. Karena dia selalu menyimpan, mendendam.